Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kakak moderator kabarnya baik. Sebenarnya beberapa hari yang lalu sakit. Ini memang kita ditakdirkan untuk bertemu. Kita memang ditakdirkan untuk saling berbagi manfaat di sini teman, karena saya coba berbagi obat itu tidak sembuh. Saya tipes beberapa hari yang lalu. Saya dirawat di rumah sakit di Tangerang. Dan sudah coba beberapa merek obat ke IGD, beberapa rumah sakit tidak sembuh. Tapi pas saya pamfletnya bakal menghadiri di acara UIN, sembuh. Tidak memang ditakdirkan seperti itu. Kalau saya gimana Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah secara umum baik ya. Walaupun sebenarnya ini moderator siapa namanya? Ya. Saya sebenarnya termasuk dari kecil itu fisiknya lemah, ya, lemah. Waktu lahir juga pegang-pegang dan berdiri katanya, ya. Beda kalau dari luar itu kuat, ya, dan lemah. Ya, saya juga biasa beberapa kali isi sakit itu kalau mengajar. Tapi entah mengapa kalau sudah mengajar atau sudah berada di depan mahasiswa, saya langsung memilih power itu. Ya, alhamdulillah. Baik, ini sebenarnya kalau seperti ini terkait pada hari ini kita berbicara mengenai Al-Quran. Jadi tema itu yuk dengan Al-Quran. Jadi kayak jalan kita udah jauh. Nah mungkin sedikit pengantar terkait tema kita pada hari ini. Mungkin dari langsung dulu sebelum kita jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pengantar dulu. Oke. Baik teman-teman semuanya, sebagai pengantar pada acara kita hari ini, sebelum kita saling tanya jawab kepada sebagai moderator, saya tanya salvo dengan apa yang disampaikan dengan Kak Arum, di mana Kak Arum bilang kita semua ini yang masuk UIN pasti 90% alumni pesantren, pasti bisa ngaji, pasti dulunya ikut untuk bangun malam, untuk meroja, pasti dulu ikut untuk pokoknya kita sedang itu dulu sama Al-Quran, dan dulu sedang ikut hati kita, dan sekarang kita sudah jauh sekali dan muncul berbagai masalah. Kita jadi gelisah, kita jadi sering kayak tidak ada harapan, kita jadi overthinking sama masa depan. Padahal dulu waktu kita dekat dengan Al-Quran, tenang sekali hidup kita. Maka itu yang kembali kita reminder di sini teman-teman. Dalam Al-Quran Allah sudah bilang, Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Al-Quran itu diturunkan tidak untuk menyusahkan kita. Artinya Al-Quran ini ada untuk memudahkan kita. Maka kembali ingatkan teman-teman semuanya, kalau mau hidupnya tenang lagi kembali seperti sebelum kuliah ini, sebelum banyak masalah, kembali ke Al-Quran. Karena sudah Allah spill, sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran di 5 ayat pertama, di surah kedua dalam Al-Quran. Di situ kalau mau ulaika humul muflihun, kalau mau sukses, kalau mau bahagia, kalau mau tenang, mau dapat apa semua yang kita mau itu, Allah bilang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang percaya gaib, mereka yang mendirikan sholat, yang menginfakkan harta dan lain sebagainya. Sudah disampaikan di dalam Al-Quran, kalau mau beruntung mesti kita kembali ke Al-Quran. Maka itu sebagai pengantar pada pagi hari ini, teman-teman semuanya, semoga setelah dari pertemuan kita ini, sifatnya itu Al-Quran, izin dulu, sifatnya itu Al-Quran, semakin kita dekati teman-teman akan merubah pribadi kita. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, cara pandang kita terhadap masalah lebih tenang. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, cara bicara itu menenangkan orang. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, keberadaan tak membuat orang sekitar kita nyaman. Itu sifatnya Al-Quran, itu uniknya Al-Quran. Summa awrafal kitab alladziina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Maka kalau orang
Jadi sekian teman-teman sebagai pengantar pada pagi hari ini, saya kembalikan kepada Maya. Terima kasih. Luar biasa ya Bapak. Khususnya yang disampaikan dari pertama yang terkait betul-betul tidak rugi. Kalau misalnya sedang mendekati dengan Al-Quran kemudian akan berubah dengan sendirinya. Dan tidak karena kita kemudian bukan hanya membuat belajar saja, tapi lebih mengamalkan apa yang kemudian tertulis dalam Al-Quran. Kayak diamalkan dengan secara tinggal manusia diamalkan gitu ya. Nah, kalau pengantar dari Ustaz Ilham gimana? Saat melihat tema kayak ini minat Al-Quran jauh kita sudah terlalu jauh gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat 10 tahun lebih yang lalu, usia-usia seperti adik-adik semua ini ya. Tahun 2014 adalah tahun terjauh saya dari Al-Quran. Ya, ketika itu saya sudah, alhamdulillah 10 tahun lalu saya sudah menyelesaikan semua studi saya. Ya. Tapi saya mengalami hal yang terjauh dari Al-Quran ketika itu. Ya, kenapa? Saya baru pertama kali hampir tidak bicara sama mama kandung saya dalam sepanjang sejarah saya. Gara-gara apa? Ketika itu saya ingin dijodohkan. Bukan misalkan Siti Nurbaya ini mak. Tidak nak. Kau mami ini harapanku ya. Beberapa bulan terjadi. Ya, tanpa saya sadari. Ketika itu saya langsung tak kinta itu langsung tersadar. Kenapa begini ya? Saya sadar ketika kakak saya menginformasikan beberapa bulan terakhir ini, Dek, baru saya lihat itu sikapku begini sama mama dan seterusnya. Memang tidak marah, tetapi mungkin diam atau terlihat dari ekspresi muka Anda. Iya. Gara-gara apa tadi? Gara-gara jodoh. Saya kembali. Satu manis sahabat saya ini, saya tidak suka curhat-curhat sama orang ini. Di malam hari kita curhat sama Allah, ya Allah kan tidak dilihat. Satu-satunya ya saya ambil di tas saya, masih ada Al-Quran itu di tas saya di sana, Al-Quran kecil saya. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berikan aku petunjuk. Saya buka lembaran, dapat lagi petunjuk. Saya buka lagi lembaran lagi secara acak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dapat lagi petunjuk bagaimana berbakti kepada orang tua. Wa qada rabbuka dan seterusnya. Walhasil 3 hari kemudian saya datangi orang tua baik-baik. Mau betulan kejodohkan lama. Iya nah. Kalau begitu, kubinang kau dengan Bismillah. Ini sama dari saya orang pilot ini yang tidak tahu belum pacaran ini ya, tidak tahu pacaran dijodohkan kan. Itu semua petunjuk dari Al-Quran. Oke, terima kasih. Langsung saja ini pertanyaan-pertanyaan sudah dari sosial media pastinya untuk Rasul. Menurut Rasul, apa yang menyebabkan Anda cenderung lebih tertarik pada dunia dibanding Al-Quran? Kenapa generasi kita sekarang lebih tertarik sama hal duniawi dibanding dengan dekat dengan Al-Quran atau bersifat akhirat? Pertama tentunya karena orang ini pemahaman tentang Al-Quran. Kalau dia mau pelajari, maka dia akan sadar bahwa Al-Quran ini sifatnya universal. Mau siapapun zamannya masih tetap masuk, masih tetap bisa dijadikan pedoman hidup. Dan kalau melihat dari sisi lainnya, semakin banyak orang di sekitar kita jauh dengan Al-Quran, maka kita sebagai dai itu mesti jadi ujian kreativitas kita untuk ada orang lebih dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Kalau kita asal pilih saja teman-teman, tentu bakal jauh dengan Al-Quran. Kita pilih saja teman berdasarkan pakaiannya bagus, kita pilih saja teman berdasarkan yang sering ada nongkrong, tapi kalau waktu sholat tidak ada
setara dengan mereka, artinya kita sebagai anak muda dekat dengan Al-Quran, kita tampilkan bahwa kita juga bisa keren. Jadi orang-orang itu tidak tertarik dekat dengan Al-Quran karena rata-rata yang mereka lihat orang yang dekat dengan Al-Quran begitu-begitu saja hidupnya. Karena yang mereka lihat orang yang dekat dengan Al-Quran, ternyata pemalas juga. Tapi ini orang yang tidak dekat dengan Al-Quran lebih rajin, lebih bertanggung jawab, lebih disiplin. Artinya role modelnya hilang. Maka tugasnya siapa ini? Tugasnya adalah tugasnya kita. Kita mesti jadi role model buat teman-teman di sekitar kita yang tidak tertarik dengan Al-Quran. Karena kalau orang jauh dari Al-Quran, tidak akan buka-buka di Al-Quran. Tapi yang dia lihat sehingga tertarik dengan Al-Quran adalah dia lihat orang yang dekat dengan Al-Quran. Kalau yang melihat kita cara bicara bagus, pasti tertarik itu kayak ini kalau dekat dengan Al-Quran. Maka para Rasul, kita pakai saya nama para Rasul di sini karena dari tadi disebut yang namanya Rasul Amal. Maka para Rasul hadir di sosial media, bagaimana ditampilkan bahwa semua apa yang saya capai itu karena berkah Al-Quran. Bisa foto di New York itu karena berkah Al-Quran. Bisa diundang ke Amerika itu karena berkah Al-Quran. Bisa jadi leader itu karena berkah Al-Quran. Saya bertanggung jawab karena perintah dari Al-Quran. Sehingga kita lahirkan role model untuk orang-orang sekitar kita. Jadi semoga dengan keberadaan kita ini, teman-teman yang sudah jauh dari Al-Quran tertarik lagi untuk belajar Al-Quran. Oke, jadi kesimpulannya kalau saya kayak dulu perjalanan contoh yang baik, kayak jadi role model. Jadi kalau misalnya kayak guys, rata-rata milenial, nanti semua di sosial media, kebanyakan role modelnya itu kayak memang role model yang kemudian seorang influencer atau apapun itu dia kayak dia tidak dengan Al-Quran. Tapi coba kita lihat lagi kemudian beberapa influencer atau siapapun itu yang memang kita lihat suksesnya. Karena kenapa? Karena kayak pengalamannya luar biasa banget. Kemudian kayak kita dengan Al-Quran, walaupun itu kan seorang model misalnya, tapi kayak nilai-nilai kayak apa yang tertuang dalam Al-Quran ini dia terapkan seperti itu. Yang penting kita jadikan contoh supaya kemudian kehidupan ini jadi lebih baik seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau bertanya, saya mau bertanya? Pertanyaan yang bisa kita, ini lebih ke dunia akademis juga. Apakah Ustaz melihat ada perbedaan yang diperlukan untuk mendekatkan Al-Quran kepada mahasiswa dari perbedaan belakang? Mahasiswa dengan? Iya. Apakah ada perbedaan yang diperlukan untuk mendekatkan Al-Quran kepada mahasiswa dari perbedaan belakang? Perbedaan apa? Iya. Memang Nabi itu mengajarkan kita untuk berbicara sesuai dengan objek kita, ya. Ketika kita bergaul dengan orang Palopo, orang Bugis, orang Jawa dan sebagainya, tentu masing-masing ada perbedaan cara kita. Termasuk kalau kita berada di hadapan mahasiswa, majelis taklim ibu-ibu dengan bapak-bapak. Nah, bagaimana cara saya kalau bagi mahasiswa yang memiliki perbedaan latar belakang masing-masing? Nah, ini. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita dulu berikan pemahaman agama secara umum. Ya, tentu karena kita adalah dosen Al-Quran, kita ajarkan dulu sesuai dengan materi-materi yang ada. Satu. Yang kedua, kita harus memberikan contoh-contoh aplikasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh tadi sebelum kita ke sini, kita hadiri ini, kita melihat Angaru. Ya kan, ada yang berteriak dengan besinya. Ya kan, bagi orang Palopo mungkin baru lihat ini. Bagi orang Ambon baru lihat ini. Tapi orang Makassar secara umum biasa ini, bahkan paham. Ya, paham apa artinya. Orang yang beda latar belakang, apa ini, kita baru datang ada besi, itu namanya tadi besi lompo batang, ya. Mana tadi ya, lompo batang, ya. Lompo batang itu kalau Anda di situ citra lain, yang sementara dibangun itu patungnya lompo batang. Karena banyak jenis besi yang ada di Indonesia, terutama di Sulawesi. Karasul itu kan Sulawesi, Sula artinya pulau, Wesi atau besi
Itu artinya pulau besi. Di sinilah pusat dari besi di situ ya. Maka kita bergambaran, oh ternyata ini tradisi ini maknanya ini ya. Anda membawa di sini harus begini dan sebagainya. Dan secara umum kita harus memberikan pendekatan sesuai dengan ini. Cocok sekali ada di tengah kita Kak Rasul harus menggunakan bahasa-bahasa bagi anak muda. Saya ini belajar ini sejak saya tahu bahwa ini generasi Z suka, mohon maaf, suka main mabar. Istilahnya juga saya harus pelajari mabar. Saya sudah buka lagi FS, apalagi itu satu Mobile Legend, ML, Mobile Legend dan seterusnya. Ya, walaupun di HP saya ini tidak ada game, tidak ada. Tetapi saya harus tahu istilah-istilahnya, etek, mabar, oh begini dan sebagainya. Supaya kita tahu kondisinya. Kalau sudah tahu kondisinya, kita bisa berinteraksi. Ya, sebagai informasi, saya juga punya anak 4 tahun, 1 tahun. Saya juga harus belajar main mobil-mobilan, main kartu-kartu Spiderman dan sebagainya. Baru kita sisipkan. Oh, selectingnya gini. Kemudian kita masuk-masuk. Kita membaur. Kita istilah membaur, bukan ke orang lain. Mengerti ketawain orang. Dan baru kita masuk ke dia dan seterusnya. Mungkin begitu singkat dari saya. Jadi kayak memang ada perbedaan khusus dan perbedaannya dengan cara kayak ada beberapa latar belakang. Jadi misalnya kayak strateginya itu misalkan orang yang suka misalkan gamer atau apapun itu berbeda yang lain. Jadi caranya kita berbaur diri dulu sebelum menyampaikan informasi yang mengedukasi, apalagi dalam Al-Quran, bukan tidak langsung kemudian menjudge kayak langsung siapa, bukan tiba-tiba datang langsung berikan informasi yang kayak ibaratnya kayak menceramai atau apa, tapi lebih berikan dulu kita berbaur apa kira-kira agar kemudian dirispek dulu ya, maksudnya kayak senang dulu dengan kita, kemudian penyampaian dulu diterima, mungkin kurang seperti itu. Nah, kita sedikit lagi ya pertanyaan lagi ke Kak Rasul. Nah, Kak Rasul bagaimana menghadapi stigma dari anak muda yang menganggap bahwa belajar Al-Quran itu kurang relevan dengan gaya hidup modern? Seperti apa yang saya jawab di pertanyaan pertama, bahwa Al-Quran itu mau di zaman manapun tetap masuk. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa Al-Quran tidak relevan lagi, bisa dibuktikan dari lewat pendekatan masalah emosional kita. Misal kita iri hati sama orang, Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, Allah larang kita iri hati karena hikmahnya kalau kita iri hati, kita bakal habis waktunya untuk memikirkan saja orang lain dan tidak mengembangkan diri kita. Itu dalam surah An-Nisa kan sudah di-reminder. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Rijalun nasibun mimma kasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma kasabu. Laki-laki dan perempuan sudah ada kegiatannya masing-masing, setiap orang sudah ada kegiatannya masing-masing. Maka terjawab lagi masalah iri hati ada dalam Al-Quran. Dan masalah iri hati itu bukan di zaman kita saja. Di zaman generasi pertama Habil dan Qabil sudah ada iri hati. Dan di zaman sekarang jauh sekali jaraknya, masih sama masalahnya. Artinya Al-Quran akan relevan terus karena masalah kita itu saja. Tidak ada masalah baru di bawah ayat ini, teman-teman. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran jawabannya. Misal apalagi tidak dilarang di dalam Al-Quran, pasti semua yang dilarang dalam Al-Quran ada yang kebaikannya buat kita. Yang kedua, wallahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang membanggakan diri. Coba lihat orang-orang yang membanggakan diri. Ternyata banyak orang tidak suka ini. Banyak orang yang justru mengharapkan dia jatuh cepat. Memang pada saat kita masa jaya-jayanya banyak dekati kita, tapi di waktu sama di dalam hatinya mereka kita jatuh. Dan pada saat kita jatuh beneran, teman-teman, itu kasih tidak. Kenapa? Menjauh orang. Itu hikmahnya. Setiap larangan Allah pasti ada kebaikannya. Apalagi masalah kita zaman sekarang masih relevan. Overthinking. Allah bilang dalam Al-Quran, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asan." Apa yang kelihatan baik bisa jadi buruk, apa yang kelihatan buruk bisa jadi baik bagimu. Itu kalau tidak paham ilmu-ilmu yang begituan, teman-teman, bakal stres di dalam hidup. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui.
Justru kalau orang-orang dekat dengan Al-Quran, mau hidup di zaman apapun, mau tinggal di negara manapun, mau sekitarnya siapapun, bakal selalu tenang. Jadi untuk stigma bahwa Al-Quran tidak relevan lagi itu tidak benar. Jadi tidak boleh ya, kalau jadi kayak bakal dia jadi bisa manapun itu sampai sekarang sampai dari bersama selalu beda dengan kehidupan kita. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya bahwasanya bahwa stigma dari anak muda menganggap bahwa Al-Quran itu sudah tidak relevan bagi gaya modern, tidak selalu kemudian bakal relevan ke orang sekalian. Nah, pertanyaan untuk Ustaz Ira. Nah, Ustaz, ini pertanyaan lagi sebagai dosen tentunya, kayak mengatasi hambatan kepada manusia juga minatnya terkait dengan Al-Quran, khususnya mungkin di jurusan tafsir atau Ustaz. Ya. Bismillah. Sebelum saya jawab ini, doya-doya semua ini jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi anda tadi dekat jamaah tetangga saya ya. Tadi disampaikan dalam Marukan itu kurang lebih 10 rumah dari rumah saya beliau ya. Sudah di Jakarta ya beliau sekarang. Alhamdulillah. Dan saya ini moderator. Hari ini saya mau buka topik sofa dulu ini. Jadi supaya kita seimbang ini. Tadi ya sekarang ini Pak Ustaz Yunus saya ngangguin tadi pakai songkok ya. Nah jadi beginilah supaya kita cerita ya ala UI, ala Amerika dengan ala generasi Z ya oke. Ya apa tadi cara Kayaknya pertanyaan Ustaz sebagai dosen, nah ini kayak menghadapi kayak beberapa mahasiswa yang berminatnya terkait promosi di jurusan. Oke. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang kurang minatnya terhadap Al-Quran, tentu kami sebagai dosen dalam hal ini pendamping kakak atau orang tua di kampus, yang pertama tentu kami memberikan motivasi ya. Karena di Al-Quran ini kita sudah tahu pelajaran Al-Quran dan hadis ini itu adalah wajib ya, wajib bagi semua prodi di kedok, teknik, fisika, semua. Bahkan skripsinya, tesis atau bahkan disertasi, biar dia kedok, fisika, teknik dan sebagainya, wajib juga apa namanya? Ada namanya penguji agama. Nah, ini mohon maaf, kalau pengalaman kami ketika ada mahasiswa-mahasiswa kami, ya, secara akademik mungkin di tes mengaji fatal, ya kan, skripsinya hancur, ya kan, penulisannya banyak tipu-tipu dan salahnya, belum lagi isinya dan sebagainya ya. Yang pertama, betul sekali katakan Rasul, kita dulu harus berikan motivasi kepada mahasiswa tersebut. Ya, jangan langsung mahasiswa tersebut minder atau kurang baik. Nentong anda ini dari mana? Bukan dari pesantren Ustaz. Makanya belajar. Tidak. Kita harus berikan motivasi. Ya, ada beberapa bulan yang lalu Kak, di program Magister Pasca Sarjana, ya, ada mahasiswa kami bisa dikatakan sangat terlambat selesai dan bahkan orang tuanya turun tangan. Orang tuanya turun tangan, dia bahkan orang tuanya yang ikut bimbingan sama kita. Ustaz, anakku mau bimbingan apa dan sebagainya. Ya, pada mulanya saya kira itu mahasiswa. Dan iya datang maki, mohon maaf Ustaz, saya Mama 6. Mama 6. Mohon maaf, bukan S1, pasca sarjana. Ya, S2. Ya. Dan alhamdulillah sudah mulai bangkit dan sebagainya. Saya tahu kualitasnya ini anak. Ya, tetapi ketika itu saya hanya berikan ujian dalam bentuk nasihat motivasi. Kalau saya lihat ini psikologinya sudah jatuh, belum lagi kerjaannya ini padat dan sebagainya. Saya hendak, bagus sekali tesis anda ini deh, bagus sekali. Ini tesis anda jarang ada yang kaji. Saya juga tidak bohong. Ya, peraturan kita di kampus kalau ada skripsi atau judul yang sudah dikaji, sudah tidak
tidak bisa lagi. Buat apa kita kaji kalau sudah ada? Ya kan? Bagus ini tuh. Jarang yang ada kaji ini, bagus ini, menarik ini. Iya kan? Saya insya Allah percaya sama Anda cepat selesai dan sebagainya. Jadi langkah pertama kita berikan motivasi, dan yang kedua kita bimbing, dan yang ketiga kita hargai dia, kemudian ajak dia interaksi, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin demikian gambaran umumnya, Kak. Ya. Jadi pendekatan emosional kalau saya ini dia lagi karakter dari mahasiswa tersebut. Jadi kalau Ustaz itu menghadapi mahasiswanya betul kayak dalam pendekatan kira-kira seperti apa sih baiknya yang muncul dari karena memang karakter daripada mahasiswa beda-beda. Nah khususnya mungkin kalau ini di jurusan tafsir atau bukan di jurusan tafsir, pastinya dilihat dulu gimana sebenarnya pendekatan yang perlu yang cocok dengan mahasiswa agar kemudian jiwanya tertarik lagi untuk kemudian dekat dengan Al-Quran. Maksudnya kan di lingkup kampus ini bukan hanya sebagai syarat, sebenarnya lingkup kayak wajibnya dalam tesis skripsi dan sebagainya dibuat tentang ayat atau hadis. Tapi kita kan sebagai muslim tentunya harus lebih dekat dengan Al-Quran. Memang aktivitas kita, keseharian kita setiap hari untuk kemudian selain membaca, pelajari tentunya dilakukan. Nah, pertanyaan lagi untuk Al-Asr. Nah, kira-kira apa contoh kegiatan kreatif Kak? Khususnya kemudian di media sosial juga dalam menyampaikan dakwah itu kepada milenial lebih tertarik atau lebih kreatif, baik itu Al-Quran maupun bukan Al-Quran. Ya. Strategi apa yang saya lakukan untuk buat orang tertarik dengan dakwah yang saya sampaikan di sosial media? Pertama, dibuat ringkas saja. Jadi kayak semenit saja, tapi masuk poinnya teman-teman. Jadi kalau mau dibuat konten di sosial media, pikir bagaimana apa yang mau sampaikan hanya dalam 1 menit saja dan bahasanya sederhana. Kayak misal saya mau ajak teman-teman untuk mengaji. Nah di frame-nya itu saya mengaji saya langsung, jadi saya video, kemudian saya mengaji. Nah targetnya ini siapa untuk satu konten satu ayat? Targetnya adalah orang-orang yang tidak enakan. Yang mana yang saya maksud? Kan biasa ada itu Ustaz di scroll yang suka saling scroll. Tapi kalau ada video di awal tidak sengaja meski merasa tidak enak, berdosa kayak meski kali konten dakwah kembali deh. Dan saya video. Dari konten lucu tiba-tiba ada Ustaz Hidayat merenung menangis di sini. Ada yang menangis Ustaz Hidayat mungkin. Nah itu targetnya. Jadi kalau nanti kebayangkan itu ada orang yang scroll HP di waktu istirahatnya kerja, di waktu mau tidur, berharap kalau lewat konten satu ayat menangis saja satu ayat dan dapat ketenangan dari situ dan sadar bahwa oh iya Al-Quran walaupun satu ayat bisa menaruh perasaan. Itu yang pertama kalau konten Al-Quran. Adapun kalau konten motivasi ada lewat pendekatan-pendekatan emosional. Kemudian konten awal yang saya lakukan itu untuk melakukan semua strateginya teman-teman. Satu, kuncinya percaya diri. Karena dilihat sekarang ini banyak orang pintar sebenarnya, banyak orang yang hafal Al-Quran, banyak orang secara materi, secara teori bagus sekali, tapi satu yang dia tidak punya keberanian, tidak punya percaya diri. Jadi bagaimana orang bisa dengar di apa yang ilmu yang kita punya? Maka yang pertama adalah percaya diri. Bagaimana kemudian saya menangguhkan rasa percaya diri itu pertama kali waktu tahun 2020. Kalau ditanya apakah suksesnya sekarang pada saat Amerika, tidak. Suksesnya saya bisa dibilang pada saat berani menangguhkan percaya diri, karena setelah menangguhkan ini percaya diriku terbuka ternyata semua pintu rezeki. Ini penting sekali. Tahun 2020 saya mengajar privat, jadi datang ke rumah terima fee 200 per bulan, kadang juga dibayar pakai makan malam saja atau pakai kata terima kasih saja, tidak apa-apa ya. Jadi datang dari rumah ke rumah sampai akhirnya COVID datang, di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Tidak boleh orang keluar-keluar. Tapi rasa semangat untuk mau ajari orang Al-Quran tinggi sekali. Jadi kupikir, bagaimana caranya ini? Satu-satunya jalan pada waktu itu adalah Instagram live. Padahal ini akun pun tidak ada nge-post. Saya juga tidak pernah pakai fitur live sama sekali. Pasti di antara teman-teman ada yang punya track record tidak pernah live dalam akun Instagramnya. Ada pasti banyak.
karena grogi, karena takut. Apalagi kalau yang nonton orang yang dia suka itu kan. Maka saya lihat Instagram teman-teman, pertama kali itu ingat sekali saya naik padahal satu orang yang saya nonton. Tetap juga gemetar, tetap juga keringat dingin. Jadi setiap itu kalau membuka live Instagram ini tujuannya untuk kenalkan saja orang Al-Quran. Keringat dingin kak, kadang juga sering juga pemanasan kak dulu saking grogiku. Kemudian besoknya lagi live 5 orang lagi, besoknya lagi live 10 orang lagi yang nonton, tertambah terus. Kenapa bisa tertambah? Karena setiap ada kesempatan untuk menyampaikan materi dimaksimalkan. Akhirnya apa? Dari mulut ke mulut nama kita tersebar. Itu awalnya dulu. Dari satu orang ini yang suka penyampaianku, nah ini sorry. Kalau kalian gabung pagi-pagi, ayo nonton lagi Instagramnya ini. Jadi cara menaklukkan percaya diri adalah mulai saja dulu. Rasakan saja gemetarnya itu, rasakan saja groginya, rasakan saja salah-salah katanya, rasakan saja rangkul hal yang tidak sempurna itu teman-teman. Yang penting sudah kita coba sekali, nanti yang kedua kalinya akan terasa biasa saja. Sampai live mengajiku itu terakhir sudah 1000 orang yang nonton teman-teman, sudah biasa saja. Lewat apa? Lewat percaya diri pertama kali. Setelah ribuan yang nonton makin tersebar namanya, makin tersebar. Alhamdulillah setiap apa yang disampaikan jadinya sampai terus ke hati-hati generasi kita. Setiap apa yang disampaikan sampai. Kemudian strategi zaman sekarang yang menurutku relevan adalah kolaborasi. Jadi insya Allah calon kolaborasi ini berundang saya kagum sekali masih muda sudah selesai karir pendidikannya umur 26 tahun. Semoga tertular ke kita semua. Amin. Maka teman-teman kolaborasi. Bagaimana cara kolaborasi? Buat mudah itu ucapan terima kasih dan apresiasi. Itu orang tak lupa itu sekarang. Gengsi sekali bilang terima kasih, gengsi sekali nak puji orang. Jadi kalau ada orang biasa lewat kontennya, terus kayak ini orang berkapasitas dengan apa yang disampaikan, biasa langsung diucap. Keren sekali tadi konten tak pakai bahasa logat Jakarta. Tadi konten kamu keren banget. Simple memang teman-teman, tapi itu nanya terus itu. Nanti kalau ada undangan tak, kamu kapan uangnya kita bakal kalau jelek kurang kalau di sini. Jadi ada. Jadi yang penting itu kalau kenalan itu teman-teman penting sekali apresiasi orang. Itu perbedaannya kenapa circle ada orang circle-nya keren sekali, ada orang circle-nya itu saja. Karena dari cara bicaranya saja tidak ada peningkatan. Ketemu orang pertama kali lihat apa menangis, tambah kurus. Saya itu. Kau lihat tambah gemuk, tambah pendek. Dari cara awal ketemu saya sudah membuat orang tidak nyaman. Jadi belajar ini teman-teman, kalau mau kerja sama, walaupun tidak hidup di dalam dunia konten, kalau mau kerja sama di dunia nyata di masa yang akan datang, mudahkan itu mulut apresiasi orang, terima kasih orang, itu strategi dakwah yang paling baik. Kita curi hatinya orang, apapun yang disampaikan, masuk. Sekian. Jadi kan kalau apa namanya, itu kan sekarang udah di era digital, jadi memang harus berbaur dengan memang teknologi digital yang memang membuat konten apapun itu memang harus kayak kalau kan sasarannya banyak pengguna digital kan lebih banyak anak milenial dan Gen Z. Jadi kita buat konten apa saja kita mulai dulu. Misalkan kita buat kita record kalau misalnya PD, record saja. Tapi kalau tidak PD di depan kamera, mungkin bisa dengan quotes mungkin banyak sekali jenis ya. Bisa lewat desain yang tidak beda dengan depannya, bisa lewat suara, lewat tulisan, banyak sekali. Yang jelasnya kalau jadi dai sekarang dan tidak tertarik terjun di sosial media, sayang sekali. Ilmu tadi itu butuh orang. Jadi mulai dari sekarang itu pertama tadi disampaikan percaya diri, ada menuju sifat percaya diri kita dan ilmu-ilmu tak kira-kira kemaski sesuai dengan kemampuan tak di sosial media. Yang jelasnya harus turun tangan di sosial media.
setidaknya bisa berlawanan konten-konten yang tidak bermanfaat dengan konten-konten yang bermanfaat. Tadi saya sebelum kesini scroll di mobil, ada guru bahasa Arab, dia taruh saja kameranya menjelaskan bahasa Arab, masuk lagi rame, videonya viral. Jadi banyak sekali strategi dakwah. Misal kita sampaikan materi ke anak-anak, video juga. Jadi apapun kegiatan yang bisa kira-kira orang ambil manfaat, pasti kayak yang dilakukan sekarang berudah lagi mariwat di sini. Iya betul, dia ada banyak strategi ya. Memang teman-teman saya kalau ada potensi memang kemudian bisa lain, mau beberapa videonya bagus, silakan. Terus kayak dengan ilmunya apa saja, baik itu Al-Quran, selain Al-Quran, sampai kalau itu kebaikan. Karena untuk memberikan sebenarnya konten-konten negatif, karena dengan banyaknya algoritma sekarang konten-konten negatif tersebar, karena kita diam, kita punya potensi, kita diam dan kita bisa menulis. Kalau misalnya kita mau berbicara kan bisa nulis, gitu kan? Sampaikan saja apa saja yang bisa diedukasi, gitu kan? Kita kemudian buat edukasi dan sebaik mungkin. Mungkin di awal kalau kita nggak bisa atau kayak konten mungkin di awal-awalnya kan kurang menarik, kan? Nggak apa-apa. Di sini kita belajar mengevaluasi semakin kita buat konten. Mungkin dengan belajar proses itu, artinya sekarang proses itu kayak belajar kayak digital kayak dakwah itu. Betul. Ya praktek-prakteknya seperti dari kayak komunitas Islam, jadi kita boleh baik sekali sejuaranya yang penting kita kali ini ada investasi itu uang lihat workshop yang dunia digital, pelajari teman-teman biar bisa dijadikan ladang dakwah sosial media. Ya betul sekali. Pada kesimpulannya intinya potensi kita digunakan untuk kebaikan, menyampaikan kebaikan untuk dakwah. Nah, saya mau ke Ustaz Gilang lagi, ada pertanyaan Ustaz terkait bagaimana Ustaz menanggapi mahasiswa yang merasa bahwa mendalami Al-Quran bertentangan dengan nilai-nilai keilmuan atau modernitas. Kalau ada mahasiswa yang mengatakan Al-Quran itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, modern dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang perlu diluruskan ya. Caranya adalah yang pertama kita tadi memberikan materi dan pendalaman. Misalkan kita lihat ada kaidah yang mengatakan Al-Quran itu sholihun likulli zamani wa makani. Al-Quran itu selalu berkorelasi, selalu sesuai up to date dengan waktu zaman yang ada ya. Oke, satu. Jadi cara yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita berikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa ya, dengan adanya dibuka Al-Quran sekarang itu membuktikan Al-Quran itu modern. Kenapa? Tadi kuis kita itu bagaimana? Ketika Al-Quran dikumpulkan pada masa Abu Bakar, ya, ada yang mengatakan, bid'ah ini kalau begini, berarti masih tradisional. Tidak. Sekarang kita harus modern. Betul. Dulu kita hafal Al-Quran itu langsung dari telinga, dari lisan Nabi. Sekarang modern. Wahai Abu Bakar, kata Umar, sekarang modern. Tulis itu Al-Quran. Maka dibuat tim Zaid bin Sabit sebagai ketupatnya, ya, ketua panitianya untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya, di abad 11 atau di abad 12 Al-Quran itu hanya ditulis dengan dawat. Modern lagi, pertama kali Al-Quran dicetak di Jerman, ya kan? Sekarang modern lagi, ada Al-Quran di HP, Al-Quran di laptop, ya kan, di media sosial dan sebagainya. Itu membuktikan, ya, teori Al-Quran mulai dari mushafnya sampai sekarang itu semua modern. Dan saya melihat ini, ya, saya juga mempelajari juga agama-agama atau kitab-kitab suci yang lain. Satu-satunya kitab yang Allah turunkan, ya, di langit, dari langit ke bumi ini, yang memang sesuai dengan teori modern, ya, perkembangan zaman, ya. Kalau kitab yang lain itu, adik-adik yang saya muliakan, itu hanya berbicara surga, neraka, kisah-kisah Nabi, ya kan, dan seterusnya. Kita, ya kan,
bainahuma barzakhul la yabghiyan. Surah apa itu? Surah Ar-Rahman juz 26. Ada itu dua laut yang sampai hari kiamat sama-sama dari garam, sama-sama asin, tetapi tidak akan bakalan ketemu. Bahraini la yabghiyan, tidak akan ada-adanya. Pada masa Nabi tidak terbukti. Ya kan? Oh sekarang ya ada. Di mana itu? Antara lautnya Afrika dengan lautnya Eropa tidak baru ketemu. Namanya daerah Teluk Gibraltar namanya. Nah, dan seterusnya. Oh terbukti dan terbukti. Dan sudah banyak teori-teori modern ini Kak. Ya, seiring perkembangan teknologi itu terbukti penelitian ayat-ayat dari Al-Quran. Jadi saya melihat belum bisa ada kitab yang membantah Al-Quran, tidak ada. Karena teori-teori ilmiah yang ada itu semua seiring selaras dengan Al-Quran yang kita baca sekarang. Jadi begitu. Jadi kita harus berikan pendalaman dulu ya, dan berikan juga tentang materi-materi yang signifikan yang berhubungan dengan tema kehidupan sehari-hari. Kemudian kita jelaskan dan seterusnya. Kita lihat ada pesawat ya, ada pesawat. Ya. Nah, itu menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj Nabi. Loh, pesawat. Ya, surah apa itu? Berbicara tentang Isra Mi'raj Nabi. Surah Al-Isra, subhanalladzi asra. Oh iya kan, diperjalankan. Dari ini terinspirasi, ada pesawat. Dulu tidak ada itu dan sebagainya. Ya, oleh karena itu semakin kita dalami Al-Quran, sifat-sifat modernisme itu semakin kita tahu. Oh begini loh, ilmiahnya begini loh, ya, dan seterusnya. Mungkin demikian dari saya. Oke, jadi semakin kita mendalami lebih tidak bertentangan dengan gaya-gaya keilmuan atau kemudian gaya-gaya modernitas. Memang bisa kita buktikan yang sudah ada dari terang contoh-contohnya. Oke, baik. Itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang boleh dijawab. Sebenarnya banyak pertanyaan, tapi kita untuk pertanyaan-pertanyaan yang berlaku kita nanti kembali ke situ. Tapi kita akan mau sesi Q&A bagi teman-teman yang hadir pada hari ini. Mungkin ada teman-teman kita buka sesi pertanyaan yang mau bertanya sesuai dengan tema kita pada hari ini tentang Quran. Boleh? Oke, dari ibuannya yang pertama boleh kita dulu ibuannya. Untuk sesi ini kita buka 4 pertanyaan ya. Oke. Nah, yang mungkin kalau bertanya bisa di-skip saja ini. Nanti ada bacanya, jangan ada hari di-skip pertanyaannya. Bulan lalu ternyata subscriber saya sudah 800, baru sedikit. Nah bulan ini alhamdulillah sudah. Nah, yang mau bertanya mungkin silakan di-skip pada hari ini, nanti silakan dimasukkan pertanyaannya. Oke. Boleh silakan perkenalkan nama dari mana? Sebelumnya terima kasih untuk semuanya teman-teman hebat semuanya, teman-teman hebat semuanya, dan juga khusus pembicara-pembicara yang luar biasa yang insya Allah kita semua diridhoi oleh Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahkan, asal dari Maros. Izin bertanya untuk pembicara-pembicara kepada saya. Yang saya pelajari dalam kehidupan ini bahwa kadang orang-orang ataupun saya sendiri pribadi kita melupakan hal-hal yang kecil itu untuk lebih dekat kepada Tuhan ataupun mengingat beberapa hal lain itu, sehingga kadang kita lalai gitu karena kita meremehkan hal kecil gitu. Ya, untuk pembicara-pembicara saya yang ada depan, hal kecil apa yang sangat membekas di hati kita semua yang sampai sekarang kita bawa dan menjadi bawa berta sehingga bisa menjadi luar biasa seperti saat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan untuk kedua materi. Oke, jadi lebih ke pengalaman yang saya Ustaz sama Kak Rasul terkait kayak apa yang kayak hal kecil yang kayak berbekas dan kayak pengalaman-pengalaman sehingga kemudian bisa sampai sejauh ini seperti itu. Ini mau jawab langsung atau berikan pertanyaannya?
yang tadi bertanya itu anak dari Bupati Bukit Maros, bukan dulu. Lihat bagaimana kekuatan sosial media itu walaupun tinggal di Maros, tapi kalau sudah diambil di hatinya orang, jarak bagaimanapun ditempuh. Nah, kembali ke pertanyaannya, apa sih yang membuat hal kecil sehingga bisa jadi sekarang ini? Jadi jelasnya mindset yang bisa mindset awal di mana saya tertarik belajar Al-Quran itu Ustaz adalah ayat tentang apa yang kelihatan baik belum tentu baik, apa yang kelihatan buruk belum tentu buruk. Nah, itu tuh awalnya saya sebagai imam masjid kan sering ada juga kontroversial, sering ada kritik dari jamaah dan lain sebagainya. Kita ini kalau otak atau pemikiran tak sempit menganggap bahwa kritikan itu adalah bentuk penghinaan. Itu dulu kupikir kalau ada semakin banyak orang kritik berarti semakin banyak orang hina. Malu merasa kayak kenapa hidup begini ya Allah. Padahal dikritik saking kurangnya ilmu waktu itu teman-teman. Tapi makin kesini makin pelajari bahwa semua yang terjadi itu ternyata adalah pesan kebaikan dari Allah. Entah itu mau kelihatan baik, mau kelihatan buruk, yang jelasnya apa yang ada di hadapan itu pasti baik dari Allah. Karena semua di skenario sama siapa? Sama Dia yang Maha Penyayang. Jadi yang kritik-kritik itu datang bukan kebetulan. Ada orang kritik, kau suka sekali kau telat, tersinggung kalau orang bodoh. Kalau orang mau belajar, kau itu suka sekali kau telat. Dan dari sini, oh iya, berarti saya harus bangun dari depan, harus lepas semangat dan berkembang. Itu yang pertama kali saya pelajari. Oh, ternyata kritikan ini bukan bentuk penghinaan, tapi ruang belajar gratis. Terkadang orang sekitar kita itu namuji sehingga tidak tahu apa kekurangan dalam diri kita. Orang tidak kenal kita kritik. Jadi yang bahaya sekali teman-teman kalau kita percaya pujian orang yang tidak kenal kita. Harus senang hari ini kalau punya teman tipe yang menyampaikan kritiknya. Nah, setelah berubah cara pandangku sama kritikan ini, setelah Allah bilang apapun yang kamu suka belum tentu baik bagimu, ternyata berubah semua. Apapun yang terjadi tuh kayak misal kemarin pengurusan di Menteri Agama untuk pengurusan seleksi imam di Jepang, kayak dipersulit tinggal berubah saja cara pandangku. Oh, dipersulit biar lebih banyak doa. Tenang sekali itu. Diundang tak ini tapi tidak jadi. Oh, berarti ada kampus yang lebih besar mengundang. Enak sekali itu kalau berubah cara pandang. Semua yang terjadi akan terlihat. Sehingga karena kritikan itu jadi setiap saya dapat kritikan sekarang masuk di fase senang. Oh, ada kritikan. Kau ini orangnya langsung begini, ini tadi salah, begini dan sebagainya. Oh, itu yang mempelajari. Malah justru teman-teman pasti pembelajaran yang paling diingat adalah ketika orang kritik. Itu diingat terus gitu. Jadi kita mesti terima kasih sama orang-orang yang kritik kita. Itu yang pertama, hal-hal kecil sekali tinggal diubah saja cara pandang. Ternyata bisa kan membawa sampai sejauh beberapa negara bisa berdiri karena cara pandangnya saja diubah. Itu saya. Hal yang terkecil yang sangat mempengaruhi kehidupan saya itu adalah yang biasa orang pandang enteng sebenarnya ya. Sebenarnya ini hal besar ya, hal besar. Tetapi mungkin ada sejumlah orang menganggap kecil. Ya, dari saya jawab ini besar ini karena saking besarnya pasti efeknya banyak ya. Yaitu dari dulu alhamdulillah kalau berinteraksi sama orang tua atau guru atau kita katakan kiai ya, Andre Gurunta dan sebagainya, saya selalu taat kepada beliau. Ya, taat kepada beliau. Ketika guru-guru kita menyuruh kita begini, tidak banyak bertanya, langsung saja sami'na wa ata'na. Bagaimana kalau begini dan sebagainya. Ya. Jadi
memang Allah itu yang kita favoritkan, Nabi Muhammad kita juga yang favoritkan. Tetapi ini kan semua tidak nyata. Saya dulu punya pola pikir, ya, wujud Allah yang nyata di dunia, wujud Nabi Muhammad yang nyata di dunia itu kalau menurut saya cuma dua. Kalau bukan orang tua kita, guru kita atau guru spiritual kita. Kalau begitu, kalau saya taat kepada misalkan guru, kiai di pondok, ya kan, sampai bahkan mursyid kita, maka insya Allah itu barakahnya banyak, ya, barakahnya banyak. Jadi makanya saya buktikan ini Kak, dengan cara sejak mahasiswa itu saya selalu keliling-keliling. Bukan hanya di kelas ikut belajar, dan ini yang paling penting, pembelajaran yang di luar kelas. Mohon maaf kalau di kelas itu kewajiban, IPK tinggi, harus A, itu ada pola pikir begitu, sehingga ikhlas tidak ikhlas orang. Yang penting Anda harus lakukan sebagai mahasiswa, hal terkecil adalah ikuti ilmu itu di mana beredar. Maka saya ketika itu ada pengajian di Masjid Raya, pergi, begitu Al-Markas, pergi lagi, ada pakia di sini, ikuti lagi dan sebagainya. Jadi ada orang mungkin dunianya warkop, ya kan, dunianya ini mall boleh, ya kan. Saya dunia cuma masjid, kampus, ada pengajian, seminar dan sebagainya. Itu saja dunia saya. Sampai saya sudah menikah, saya ini sudah jauh rumah saya dari Makassar, sehingga jauh dari tempat, sudah agak jarang lagi. Tetapi saya punya trik, saya tidak lagi ke masjid. Setiap minggu atau paling lambat sekali sebulan saya harus datang berguru kepada sang ulama, sang kiai, ya. Atau bahkan khutbah Jumat saya harus kosongkan itu dalam 1 bulan atau 2 bulan, saya harus kosongkan jadwal khutbah Jumat saya. Tidak mau terima memang, ya. Tidak mau bilang 52 Jumat, 52 kali juga ceramah, tidak. Paling-paling sekali sebulan saya kosong. Saya mau mendengar juga, saya mau sowan kepada guru kita atau apa dan sebagainya. Kenapa? Kalau kita tidak belajar, saya yakin ilmu kita akan mengendap, membeku. Makanya kita butuh sosok, ya. Saya yakin ini Kak Rasul ini ada juga guru atau sosok di balik mereka, balik ini, ya. Cuma kita tidak kenal siapa kira-kira guru atau sutradara yang memotivasi beliau. Nanti moderator bisa tanya siapa kira-kira yang paling berperan. Saya juga mungkin ini, kenapa saya bisa doktor 26 tahun, siapa perannya itu? Pasti ada. Makanya di balik orang yang sukses ada juga misalkan wanita yang sukses di baliknya, atau siapa guru-guru yang sukses di baliknya, gitu ya. Makanya kita harus bergaul dengan cara yang tepat. Demikian dari saya. Oke, jadi kalau dari Rasul itu memang betul-betul masukannya kayak ada kritikan, masukan dan sebagainya, kita jadikan sebagai motivasi untuk kemudian apa yang perlu dievaluasi dari itu. Nah, kalau dari Zakira menyampaikan terkait memang betul-betul di belakang kita memang selalu ada yang support kita. Siapa sih yang motivator kita seperti itu? Jadi memang kita perlu seorang motivator yang pastinya kayak mendukung, kayak tempat musuh lah istilahnya, untuk kemudian membantu perjalanan dakwah kita. Oke, pertanyaan dari Pak Kodi mungkin boleh, silakan yang kakak yang kudu Maror, boleh? Yang Maror, yang berdiri. Dekat-dekat. Baik, bismillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gausis Asyanti, alumni dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2019. Saya datang ke sini jauh-jauh dari Tanjung Bunga yang bertemu dengan Ustaz Irham. Semoga Ustaz Baik Ustaz, di sini saya ingin bertanya. Sekarang saya bekerja sebagai
kembali mengingat Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya dijawab kayak lebih kayak tantangan yang dihadapi. Iya. Ananda siapa tadi dia siapa? Siska. Ya. Pasti Anda ingat salah satu metode saya kalau mengajar. Saya suka menyisipkan dalam satu pertemuan atau minimal sekali atau dalam periode tertentu memberikan cerita-cerita atau kisah-kisah nyata. Oh, tentang ulama, wali atau orang-orang hebat, Nabi Muhammad dan sebagainya. Yang pertama, sentuh dia juga dengan kisah-kisah real. Kenapa? Terkadang anak muda dulu sampai anak muda sekarang, anak muda dulu yang mungkin sekarang sudah tua atau sudah meninggal, dari dulu orang itu suka kisah. Ya, makanya lebih dari 50% Al-Quran itu muatannya adalah kisah. Ya, kisah. Oke. Kasih kisah-kisah. Kita ini di Bugis Makassar, kenapa asal usulnya itu ada namanya, mungkin Karas sudah pernah dengar. Nah, yang dulu bantal. Kenapa? Bisul. Oh iya. Nah, yang potong kuku malam-malam, pasipali, dan seterusnya. Ya kan? Nah, maka diberikan teknik. Kalau dinasehati ini bagaimana? Ada orang durhaka sama anaknya, dinasehati bagaimana? Oh, kasih nonton peleng, maling kundang. Nah, apa kutu? Oh iya, mau satu. Ya kan? Potong kuku. Sebenarnya kalau kita larang, jangan potong kuku. Tidak apa-apa aja, yang penting hati-hati jatuh. Oh iya. Oh, karena itu dulu apa? Masih tidak ada itu apa namanya ya? PLN, listrik. Dulu kita masih lentera, lilin, ada juga biasa dipompa-pompa begini, ya kan? Kalau potong kuku, tidak ada piano, tombak. Apa namanya itu potong kuku tombak? Dulu mungkin pakai pisau, pakai silet yang tajam, sehingga kalau salah sedikit saja berdarah dan sebagainya. Maka dikasih, jangan anda, pasti pali atau apa dan sebagainya. Ada biasa begitu. Jadi bisa kasih sisipkan cerita-cerita, motivasi-motivasi di dalam mendidik mereka. Ada tuh begini, ada tuh. Dan saya di dalam sesi ini saya harus menyebutkan saya berterima kasih kepada televisi yang bernama RCTI. Sejak ada Hafiz Indonesia di awal tahun 2000-an, ya, orang tua semangat memasukkan anaknya di pondok-pondok tahfidz dan sudah marak sekarang STIT. Keluarannya STIT itu 1 juz, 2 juz, 3 juz dan sebagainya. Sudah marak, ya, sudah banyak bahkan pesantren-pesantren tahfidz hafalan. Dulu itu masih kurang. Apa? Menghafal. Mau jadi apa nak? Menghafal. Ya kan, jadi PNS, guru, pengusaha dan sebagainya. Ya, satu itu ya. Yang kedua, kekuatan kita itu adalah doa. Guru harus bangun di tengah malam, doakan mahasiswanya, doakan santrinya, doakan siswa-siswanya, tentu juga doakan orang tuanya dan sebagainya. Kenapa? Yang menciptakan hati adalah Allah. Pemilik hati itu Allah. Dan yang bisa merubah hati cuma Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke, menarik ya teman-teman sekalian. Jadi ada dua tadi. Ini kayak lebih menceritakan kayak kisah-kisah sesuai karena kita di lingkungan anak-anak. Jadi memang lebih banyak memang mendengarkan kayak cerita-cerita agar kayak tertarik sebenarnya. Kemudian memang kekuatannya selain sudah melakukan action, kita banyak berdoa. Jadi kekuatannya di doa juga, powernya di situ. Karena kebanyakan kita kayak melakukan kayak aktivitas dakwah, misalnya khususnya menyampaikan kebaikan dan sebagainya, tidak kemudian dikuatkan dengan dakwah. Padahal harus dikuatkan dengan memang fondasinya itu juga butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang memegang daripada hati manusia kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta gitu kan, apalagi usia di sepertiga malam. Mau ditambahkan kan? Karena terima kasih Ustaz atas infonya juga. Masya Allah. Teman-teman ya, lakukan pendekatan lewat kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran sehingga tertarik, ataupun caranya mereka tertarik dengan surah Al-Kautsar, dibahas tentang Al-Kautsar dengan bahasa yang sederhana
saya sampaikan kenapa itu Al-Quran diturunkan. Jadi saya sampaikan saja kalau nenek moyang kita itu deh dari bangsa penarik tidak ada panggilan dek, kak, kakek, om, di Amerika. Mau tua, mau muda dipanggil raja semua. Jadi ada itu kalau kakek-kakek dipanggil raja Faruk juga, karena kalau dipanggil di akal tersinggung, susah tuh. Jadi kalau orang Indonesia itu merantau ke Inggris nanti kita ke negara kita masing-masing bakal ada itu satu sifat yang kayak tidak enakan untuk menyamaratakan orang, selalu dimusuhkan ke orang. Itu nanti bakal ada perasaan kayak gitu. Di orang tua bagi-bagi nih yang biasa dipelajari dalam sisir atau uncle, ternyata itu kaku, brother, mau tua, anak muda dan sebagainya. Maka saya bilang, brother, nenek moyang itu dari surga. Allah itu turunkan Al-Quran karena kita mau, karena Allah mau kita kembali ke surga. Makanya Allah sebagai bentuk kasih sayangnya diturunkan Al-Quran, diturunkan Nabi, apa tujuannya itu semua? Biar kita selamat di dunia ini, biar kita benar-benar real bahagia dan endingnya adalah kita kembali ke surga. Maka dijelaskan, makanya dilarang bohong supaya percaya terus omongannya orang, makanya dilarang sombong biar kita terus bisa sapa-sapa orang, makanya dilarang hati, makanya diperintahkan di kebaikan. Jadi dijelaskan kalau memang ini Al-Quran memberikan kita arahan untuk kita benar-benar tenang dan selamat menjalani dunia ini. Itu yang saya sampaikan. Ya, tambah lagi nanti adinda itu kalau nanti membimbing betul-betul biar satu dulu ya. Jangan bilang satu kelas dulu mau, biar satu dulu, kemudian dua dulu, tiga dulu dan sebagainya. Dan betul-betul kalau tidak bisa semua deh yang pintar mengaji satu kelas 30 orang, 1-2 orang saja yang sudah bisa mengaji, itu menjadi nanti fotokopi contoh bagi teman-temannya ya. Supaya bisa lebih banyak berkembang dan sebagainya. Ya, saya rasa begitu dibatasi sedikit ya. Dan betul-betul dibimbing dari awal dan harus memang meluangkan waktu dalam pembinaan ya dan Yang ada itu menurutku doanya guru pesantren ya, ke siswanya itu harus sekali. Iya betul. Jadi sebelum mulai kelas itu ditanya dari seluruh belakang santri-santri melapangkan hati. Ya. Maafkan santri-santrimu, maafkan siswa-siswa biar apapun yang disampaikan mudah juga seperti itu. Nanti kalau kita belajar doa Kak ya, itu banyak trik-trik doa yang lebih cepat atau lebih lambat dikabulkan. Nah, coba saya tanya ini semua ini. Orang yang perjalanan atau orang yang tidak perjalanan, yang mana lebih cepat dikabulkan doanya? Orang yang musafir bagus. Oke. Pemimpin yang adil dengan masyarakat yang adil, yang mana lebih banyak, lebih cepat terkabul doanya? Pemimpin yang adil. Orang terzolimi dengan orang yang menzolimi, yang mana lebih cepat makbul doanya? Orang terzolimi. Tapi jangan doanya itu bilang silakan semoga Allah jangan juga ya. Makbul juga itu, tapi doakan dia dapat hidayah dan sebagainya. Guru yang adil, guru yang soleha seperti kita dengan yang biasa-biasa saja pasti lebih makbul doa Anda ya. Saya punya tahun lalu itu kenalan lurah di kabupaten di Parepare bertanya kepada saya, Lurah Lumpue kalau tidak salah itu perbatasan Barno dengan Parepare. Ustaz, dulu waktu aku jadi lurah cepatnya terkabul doaku, sekarang bukan mak lurah tidak pernah dikabul doaku. Ada memang hadisnya, imam yang adil, lurah yang adil, ketika dia mendoakan masyarakatnya itu insya Allah makbul ya, lebih cepat ya. Tapi tentunya dengan usaha juga kan seterusnya ya. Oke, nanti jangan lama-lama ternyata ada masuk. Jadi pada intinya sebenarnya powernya di dua, tentunya di orangnya dua. Tentu terus saya juga niat kita sebagai tenaga pendidik pengajar pastinya kita menyambungkan daripada guru. Kita teruskan niat kita pastinya apapun sebenarnya, baik itu mengajar, bekerja dan sebagainya. Aktivitasnya ikhlas. Oke, saya menjawab. Maaf. Ini beberapa pertanyaan yang masuk dari Prof tadi.
Jadi kurang lebih bisa menyimpulkan inti pertanyaannya sebenarnya itu bagaimana sebenarnya Ustaz Rasul juga terkait minat kita, jiwa kita ini kayak motivasi kita untuk berusaha kayak lebih dekat dengan Al-Quran, dan yang kedua terkait bagaimana kemudian kayak menyikapi temannya kita ini dalam lingkup circle-nya itu ketika sedikit-sedikit dengan Al-Quran mereka kurang respect dengan hal itu. Yang pertama, bagaimana tips murojaah menjadi waktunya teman-teman dan menjadikan pandang Al-Quran sebagai apa ya? Itu yang memudahkan urusan kita. Jadi pagi-pagi itu sebelum beraktivitas dibawakan saja satu ayat atau beberapa ayat atau putar di YouTube, dengarkan saja Al-Quran. Karena itu ngaruh juga ke perasaan tak. Kalau perasaan tak baik sejak pagi hari sudah dipastikan baik sepanjang hari. Kalau dari pagi hari kita di sini tiba-tiba baru bangun langsung buka HP padahal tidak ada chatting, itu bakal lihat sepanjang masa itu sepanjang hari. Tapi kalau bangun tak baik-baik dulu wudu, kemudian sholat, kemudian membaca Al-Quran, sekalian meroja bagi penghafal Al-Quran, maka itu akan membantu juga produktivitas kita. Jadi selain sebagai tanggung jawab penghafal Al-Quran, pandang juga Al-Quran sebagai penambah semangat untuk produktivitas kita setiap harinya. Karena beda itu orang yang pribadinya beda, kesehariannya beda, produktifnya orang yang dalam harinya itu dia berinteraksi dengan Al-Quran sama tidak. Perasaan bad dan perasaan tenang itu beda bawaannya. Teman-teman bisa rasa sendiri, ada hari di mana teman-teman jauh dari Al-Quran itu berkesan sekali hari. Tapi kalau ada hari di mana seperti hari ini kita mendengarkan makna ayat Al-Quran, kita bahas Al-Quran, kita baca Al-Quran, bakal beda itu sebentar siang, sebentar sore, sebentar malam. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara menyikapi teman yang sedikit-sedikit mungkin apa ya, tidak enak. Circle umum. Pintar-pintar kita menyelesaikan diri juga. Kalau tiba-tiba orang nongkrong, tiba-tiba tilawah kaget 3 orang. Bagaimana kabarnya? Subhanallah, tiba-tiba tilawah. Atau sedikit-sedikit kita bawakan Al-Quran. Adakah pendekatan sesuai yang guru sampaikan bahwa itu sifatnya dakwah tidak langsung begitu. Diadakan dulu pendekatan. Malah Ustaz kalau mau sampaikan orang-orang yang pecinta game, kenal itu istilah-istilah game itu sangat menginspirasi sekali, bagus sekali, saking tidak maunya melukai, saking maunya menempati diri di mana ada dakwahnya. Maka kita kalau orang yang dekat dengan Al-Quran mungkin tempat di circle yang juga judge orang, menyelesaikan diri. Jadi tidak selamanya juga orang salah, biasa pembawaan diri kita yang keliru. Kalau kita sadari bahwa circle ini umum, bawa saja diri kita sebagaimana pribadi yang umum. Kalau misal dari kita terbuka lagi, apapun yang disampaikan, bagaimana menurutmu kalau ayat ini, apa ayat favoritmu, baru mungkin cocok untuk bahas tentang Al-Quran. Tapi kalau circle-nya umum, tentu bawa saja pribadi yang ayatnya ketika pertama kali kenal ayatnya, pertemanan pada umumnya, dan sebagainya. Ya, lagi-lagi penyelesaian diri saja. Seperti itu. Ya, sebenarnya dalam agama itu setiap 24 jam itu dari bangun sampai tidur, dari riwayat-riwayat hadis yang ada, memang kita disuruh murojaah atau membaca ayat-ayat. Ya, saya berikan contoh. Ada yang hafal hadisnya. Kalau kita sebelum tidur, apa dulu surah yang kita baca? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu dibaca. Ada juga kalau jam 12 itu Allahumma barik lana katanya, iya kan? Baru makan. Iya, baru makan. Oke. Ada yang tahu? Kira-kira ada yang mengingat? Ada hadisnya Nabi sebelum tidur baca ini dulu surah. Berarti baca surah berarti suruh apa? Murojaah. Pernah dengar hadisnya Nabi? Jangan tidur sebelum Anda umroh dan haji. Jangan tidur sebelum Anda khatamkan Al-Quran. Pernah dengar itu? Apalagi sambungannya yang ketiga, jangan tidur sebelum apa? Memaafkan orang lainnya dan seterusnya. Bagaimana haji dan umrah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ini juga kenapa dikatakan haji dan umrah selain zikir. Besok-besok adik-adik haji atau umrah, kalau Anda bertawaf di Mekah, ya, di Ka'bah, salah satu bacaannya itu, kalau Anda tidak hafal buku saku Kemenak itu panjang sekali. Saya juga tidak hafal itu, panjang sekali. 200 halaman, 300 halaman, dan kita mungkin tidak khusyuk. Subhanallah, alhamdulillah, jangan lagi. Ya banyak tawaf itu banyak orang ya. Salah satu bacaannya itu mau hafal-hafal. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, labbaik Allah. Itu saja. Itu makanya Nabi mengatakan jangan tidur dulu sebelum baca itu. Yang ketiga, dan yang kedua, sebelum khatamkan Al-Quran. Bagaimana caranya khatamkan Al-Quran? Surah apa itu dibaca? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Berarti kita murojaah sebelum tidur. Bangun tidur, ada yang tahu riwayatnya. Setelah bangun tidur, surah apa yang dibaca? Surah apa yang dibaca? Ada beberapa surah yang dibaca ketika bangun tidur. Ya, bukan juga alhamdulillah ahyana. Setelah itu, ada juga surah yang dibaca. Ada beberapa. Hari ini satu dulu ini saya kasihkan. Di antaranya lagi-lagi Al-Ikhlas dibaca. Bangun tidur, bayangkan. Ya, Al-Ikhlas dibaca. Kemudian 5 waktu salat subuh baca lagi Al-Fatihah. Murojaah lagi kan? Ada penumpunya. Murojaah lagi. Sudah salat, kita zikir. Sebelum kita subhanallah alhamdulillah, biasa kita baca alhamdulillah Al-Fatihah, amanar rasulu, apalagi ayat kursi. Ya begitu, syahidallahu anna. Berarti murojaah itu, membaca lagi, 5 waktu begitu loh. Jangan bilang assalamualaikum. Masuk itu saya, cepat. Ya ada di TikTok tadi, live. Ada afiliasi, ada sekarang afiliat ya, afiliasi ada dan sebagainya. Keranjang kuning, cek lagi keranjang kuning. Dan seterusnya. Ya, oke, itu penting, tapi kita dibiasakan ini 5 waktu setelah sholat biasakan berzikir dan murojaah. Adapun selah-selahnya ditambahkan juga sambil nonton, ada mengaji dan sebagainya, itu boleh ya. Jadi diawali dengan bangun tidur murojaah, sebelum tidur lagi murojaah, setiap sudah sholat murojaah, bahkan ketika sholat murojaah, sebelum sholat murojaah juga murojaah. Salah satu bacaan yang dibaca ketika sebelum sholat surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kita minta perlindungan khusyuk dalam sholat. Ya, apa artinya An-Nas Al-Falaq itu? Qul a'udzu. Minta perlindungan dari apa? Ya kan, min syarril waswasil khannas dan sebagainya. Ya kan? Murojaah lagi. Ya kan? Itu kita diajari untuk belajar. Dan yang terakhir apa tadi pertanyaannya tentang pertemanannya, sikernya ya. Jadi pertemanan sikernya itu kalau kita berada di lingkungan situ, memang Anda harus hati-hati ini anak muda. Belajar dari seorang pujangga. Janganlah bercermin. Apa lagi? Jangan bercermin di air keruh. Betul, anak muda begitu. Kalau masih labil, hati-hati mencari teman. Ya, saya kasihkan tips sekarang. Siapa di sini anak kedua? Oh, banyak anak kedua di sini. Wah, sekarang anak kedua. Anak kedua. Ustaz, anak kedua juga? Anak kedua. Ustaz, ini bukan hadis, ini bukan ayat yang saya sampaikan. Ada di kitab lontara kita. Itu kalau anak kedua dikatakan di lontara, dia sifatnya sifat air. Bagaimana itu air? Ada air di teh kotak, bentuk kotak juga. Ada air di botol, bentuk botol juga. Makanya bagi anak kedua, ya, saya juga punya anak, saya sudah 3 anak saya. Anak kedua saya ini memang saya harus wanti-wanti. Memang sedikit agak orangnya betul adaptif, mudah bergaul, ya kan? Oke, hati-hati juga. Kalau temannya baik, lingkungan baik. Temannya jahat, mungkin ikut-ikut sedikit. Iya, begitu anak kedua. Ya, anak kedua itu hati-hati.
Tapi hitung dulu, mohon maaf, kalau ada kakak tak meninggal, dihitung itu. Ya, sebenarnya anak ketiga kau Ustaz. 2 kali hidup. Ibarat kau anak ketiga, saya tidak begitu ya. Anak ketiga kau ada anak kakakmu meninggal. Oh iya, dan seterusnya. Itu secara umum ya. Anak pertama, anak ketiga, anak keempat, nanti saksikan episode berikutnya. Nanti saya akan bacakan lontaran. Ya. Saya anak kelima. Bagaimana kalau anak kelima, anak ke-10? Nanti ya. Anak kedua, satu pesan saya bagi anak kedua dalam bergaul. Anda harus punya prinsip. Ya, harus punya prinsip kalau anak kedua. Tidak aja ke temanku, tidak enak ketawa. Iya kan. Dulu ku aja ki mau. Masa saya tahu tidak enakan ya. Mudah beradaptasi, mencairkan suasana apa dan sebagainya. Itu biasa anak kedua. Maka satu di pegangannya bagi anak kedua, harus punya visi misi, harus punya pegangan. Saya begini. Harus begini. Saya tidak mau merokok, saya tidak mau misalkan miras, saya tidak mau pergi sampai kalau malam sampai jam 8 saja, tidak mau lewat atau apa. Harus ada juga aturan tak, ya. Jangan juga terlalu bebas, kalau terlalu mengalir bagikan air. Kalau tidak Anda bisa kebablasan. Yang lain juga walaupun bukan anak kedua, saya minta Anda bergaul dengan baik. Kecuali Anda sudah stabil, Anda sudah bisa mengajak orang lain, ya. Saya pernah bergaul sama Pak Imam Ballo, pemiras, tapi alhamdulillah 1 tetes pun saya tidak minum. Dan kabar terakhir yang saya dengar, dia sudah sholat 4 waktu. 4 waktu jadi dulu ku suruh, Ustaz, tidak bisa kan sampai subuh, biar 4 waktu mau dulu. Jadi begitu metode dakwah, 4 waktu mau dulu. Lama-lama lagi kalau terbiasa di 2 bulan 3 bulan, 4 waktu istiqomah tambah lagi 1 jadi sempurna. Begitu, alhamdulillah. Ya, begitu. Jadi kita harus bergaul dan sebagainya. Dan jadilah sosok ketika Anda melihat seseorang mengingat Allah. Ada biasa orang begitu karakter. Ku ingat ini ku ingat judi online. Setiap ku ingat ini MP kuliah. Ada biasa begitu karakternya orang. Kalau kuliah kini saya langsung ingat masjid. Kalau perempuan tidak begitu, langsung tawarkan diri Anda. Ini seserasa ini banyak yang mendaftar. Ya, dan seterusnya. Nanti tinggal dideteksi. Bagaimana proses seleksinya nanti saya ceritakan bagaimana kisah perjodohan saya itu. Panjang. Boleh minta nomor ya? Ada nih. Ya ada nih, japri lah. Boleh ya. Ada trik-triknya itu. Jangankan mahasiswa biasa. Saya bayangkan ini sudah beredar undangan. Ada mahasiswa chat saya ini. Ini mahasiswa saya mungkin belum tahu. Panjanglah chat dulu masih HP Nokia. 2 atau 3 itu chat, 2 SMS masuk. Intinya aku mencintaimu, Pak. Ada undangan ya. Apa kalau ada undangan kemarin dijodohkan jadi kawin, iya kan? Seterusnya. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Oke, baik, yang menarik ya. Jadi Ustaz, nanti saya juga mau konsul. Belum pinjam aja belum? Nanti. Ada trik-trik tips bekerja dan lain-lain. Konsul juga nanti. Oke, baik, menarik ya. Pada hari ini tentunya tema kita dengan yuk ingat Al-Quran dan kemudian kembali kepada Al-Quran. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab dan menjawab pertanyaan mungkin kita akhir teman-teman kalau punya waktu. Nah, mungkin ada closing statement mungkin dari Kak Rasul dulu terkait tema kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman terkait Quran, mungkin tips dan lain sebagainya atau pengalamannya. Boleh silakan. Yuk ingat Al-Quran, jalanmu terlalu jauh. Sekarang kita banyak sekali berkisahnya teman-teman. Maka kita harus flashback apa yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Dulu waktu kita kecil, tenang sekali hidup kita karena kita life present. Kita hidup di masa itu. Kita masa kecil itu happy sekali dan gampang kita mensyukuri hal-hal kecil. Dikasih 2.000 sudah pamer ke teman-temannya, gampang sekali mensyukuri. Dan kita apa saja momennya ya enjoy saja, ketawa lepas saja karena kita tidak takut sama masa lalu dan tidak takut bercita-cita. Ingat dulu waktu kecil cita-cita dokter, tentara tanpa ada overthinking. Dulu setenang itu. Ataukah agak remaja sedikit, kalau bangun di tengah malam mau ke WC tidak langsung ke WC dulu
kasih bapak dulu mama, kasih bapak dulu kakak, temani ke WC. Dan di WC itu merasa tenang karena merasa ada di luar orang yang lebih besar jaga kita, orang yang lebih kuat jaga kita, dan kita percaya bahwa pasti mereka lindungi saya kalau ada apa-apa. Dan sebelum kesini saya naik pesawat, saya lewati kokpit pilot, saya tenang saja, saya tidak tanya pilot bisa membawa pesawat, tidak. Saya langsung saja ke seat dudukku, duduk tenang saja, saya percayakan ke pilot karena saya tahu bahwa untuk menjadi pilot itu panjang sekali pendidikannya dan pasti sudah tahu harus bagaimana. Hidup kita juga begitu teman-teman. Bagaimana cara hidup kita tenang? Percaya bahwa ada Allah yang maha kuat, ada Allah yang maha menguasai segalanya, ada Allah yang berkuasa atas penciptaan kita. Kalau ada Allah yang kita merasa bahwa kita diciptakan sama Dia yang maha penyayang, Dia yang maha kuat, pasti akan tenang kehidupan kita. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kesimpulan proses statement saya hanya mengutip pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ini riwayat saya langsung dapatkan dari Guru Tabahar. Guru Tabahar itu Ketua MUI Makassar yang sekarang. Ketika beliau menyampaikan, membacakan kitab tentang kisah Ahmad bin Hanbal sebagai berikut. Ini ada kaitannya dengan tema kita, ya. Kata Ahmad, ingat, ulama itu kalau berkata pasti tidak main-main. Tetapi ketika itu Imam Ahmad berkata, wallahi, demi Allah, wahai sahabat dan murid-muridku. Imam Ahmad melanjutkan, sahabatnya, muridnya bertanya dalam hati, wah, biasa kalau ceramah ini Pak Kiai, Syekh, silangsungan, ini langsung berkata, wallahi, apa sih perkataan dari Ahmad bin Hanbal yang kita tidak percaya? Diajari ke sholat, diajari ke puasa, kita dengar. Ahmad bin Hanbal langsung berkata, wallahi, demi Allah, nah, saya sudah mimpi ketemu Allah 99 kali. Ada orang mimpi ketemu Nabi, ya, ada mimpi ketemu Ayu Ting Ting mungkin, ya kan? Ketemu siapa di sini? Oke. Ahmad bin Hanbal, wallahi, aku telah berjumpa dengan Allah bukan lagi Nabi, dengan Allah sejumlah asmaul husna 99 kali. Tapi selalu saya lupa. Kalau berjumpa dengan Allah ada satu pertanyaan yang selalu saya lupa. Wahai Syekh, apa itu? Apa itu? Saya ingin bertanya kepada Allah nanti. Ya, kalau mimpi ke 100 kali saya ingin bertanya, bagaimana cara saya supaya nanti masuk surga, tetapi surganya itu dekat dengan Allah. Begini, ya kan? Contoh ini presiden kita, ya kan? Di Jakarta, kita di mana? Sulawesi, Makassar, Samata, ya kan? Orang yang satu kompleks istana bagaimana? Ajudannya bagaimana? Mayor Teddy bagaimana? Ya kan? Selalu bertemu, ya kan? Ya Allah, saya mau masuk surga, tetapi tidak mau kan di pinggiran, satu kompleks di Citraleng, begitu kan? Satu kompleks kini, ya kan? Kalau perlu satu istana atau berdekatan kamar, ya Allah, dengan Nabi Muhammad, bagaimana caranya? Keesokan harinya Ahmad bin Hanbal senang sekali. Guru, kenapa? Alhamdulillah nak. Tadi malam sudah genap 100 kali saya mimpi berjumpa dengan Allah. Jadi pertanyaan tak sudah kita tanya, tidak dilupa nih. Sudah kuingat. Sudah dijawab, sudah dijawab. Apa jawabannya Ahmad bin Hanbal? Ya, melalui jawaban dari Allah. Allah ketika itu tadi malam menjawab, kalau mau nanti surgamu, keselamatanmu dan keberkahanmu di akhirat, masuk surga dan dekat dengan Allah, Anda harus bersahabat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ucapanku. Berarti Anda bersahabat dengan ucapanku, berarti bersahabat dengan saya. Maka nanti di akhirat kelak, bukan hanya surga yang Anda dapatkan, tetapi istanamu itu berdekatan dengan para nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya bersahabatlah dengan Al-Quran.
Kak, saya sebenarnya itu bukan orang yang melankolis. Sekiranya saya melankolis, setiap mengajar pasti menangis, Mak. Berbicara Al-Quran pasti menangis, Mak. Tapi kalau tidak ada orang, begini mas saya itu, begini mas. Menyebut saya Nabi Muhammad, ya, nama Nabi Muhammad, menetes mas. Ya, seperti kemarin itu nonton aku. Ini untuk Nabi Muhammad, menetes mas begini, ya, dan seterusnya. Sholawat menetes mas. Tapi kalau banyak orang, saya harus kendalikan diri saya, jaim-jaim kan sedikit. Ya, sengaja saya kasih ketawa-ketawa Anda jamaah apa dan sebagainya. Gini sebenarnya refleksi supaya tidak tahu isi hatiku bagaimana. Kalau tidak, dia bilang lebaina, jabina, dan sebagainya. Belajar Al-Quran itu semakin membuat saya menangis, ya, dan sebagainya. Kenapa? Apa yang jatuh dari hati akan jatuh ke hati. Terima kasih. Sangat luar biasa ya terkait materi kita pada hari ini terkait tentang Quran. Dan kalau berbicara mengenai tentang Quran sebenarnya lebih kompleks lagi, lebih banyak yang perlu kita dalami lagi teman-teman. Selain kemudian kita belajar, kita hafal, kemudian kita berusaha. Tentunya yang paling urgent adalah pengaplikasian yang mengamalkan daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Itu yang penting. Dan kalau sudah sampai di diri kita, makanya kita sebutkan, kita sampaikan karena kebaikan itu bukan hanya sampai di kita saja, tapi kita share kepada semua orang. Seperti kata Ustaz Felix itu dia beliau share your happiness. Jadi sampaikan kemudian kebaikan bukan untuk kita, tapi kepada semua siapa saja yang ada di kampung ini. Baik. Sebelum itu ada satu penyampaian terkait klausul terkait tentang saudara-saudara kita di Palestina. Baik. Teman-teman semuanya, salah satu hal yang membuat kita susah bahagia sekarang adalah karena kita pasang standar bahagia yang tinggi-tinggi. Nanti kita bahagia kalau makan sushi, nanti kita bahagia kalau dapat notifikasi dari dia, nanti kita bahagia kalau ke Bantimurung. Pokoknya standar bahagianya ada. Jadinya kayak artinya itu kayak sekali bahagia, lalu terus dan lain sebagainya. Maka teman-teman sekalian, buka pintu kebahagiaan itu dengan kunci rasa syukur. Dan cara paling sederhana sekarang untuk rasa syukur, membangun rasa syukur adalah tinggal di Indonesia dengan lingkungan yang tenang, bisa belajar dengan tenang, bisa hidup dengan tempat yang layak, bisa kemana-mana merasa aman, dan itu tidak dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Maka yang kita bisa sederhana, kita bisa duduk di sini tanpa takut ada roket tiba-tiba jatuh, itu mesti kita syukuri. Kita semalam tidur di kasur yang empuk, tidak di tenda-tenda, itu yang mesti kita syukuri. Kita tanpa ada rasa khawatir dari sesuatu yang menakutkan, itu hal yang perlu kita syukuri. Dan kapan terakhir kita mensyukuri hal-hal kecil seperti itu? Dan itu yang akan membuat kita bahagia. Maka teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kita bahwa perjuangan kita untuk saudara kita yang ada di Palestina belum berakhir. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk kita berkontribusi dalam bentuk sosial media, mengajak orang-orang, memperkenalkan ke orang-orang apa yang terjadi sebenarnya, boikot atau membantu secara materi. Yang sekarang teman-teman panitia sudah lewatkan kotaknya. Semoga Allah balas kebaikannya teman-teman. Salah satu hal yang tidak rugi adalah investasi kebaikan. Dan dalam surah An-Nahl, koreksi kalau salah Ustaz, itu Allah bilang, Allah kasih pengingat ke kita bahwa berbuat baik itu tidak ada sama sekali ruginya, apalagi kita bersedekah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau ada man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, kalau kita melakukan amal yang soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kita akan berikan, maka kami akan berikan kebahagiaan yang thayyib, yang baik, yang bahagia. Maka bisa jadi teman-teman sedekah kita hari ini itu akan membawa kebahagiaan kita dari segi karir pendidikan, dari sepanjang perjalanan kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan bersedekah teman-teman semampunya.
Semuanya diterima kecuali uang pedang, uang parang. Iya. Baik. Jadi itu ya. Jadi teman-teman sekalian ini salah satu sponsor kita dari lembaga amal Human Initiative. Ini bekerja sama dengan LDK Usaha pada program hari ini. Yang berada ini teman-teman sekalian tentunya donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi memang ini sebagai hujah kita nantinya. Saya kemudian tadi sampaikan ke Rasul bagaimana pendiriannya terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis. Tentunya sebenarnya kalau ada yang mengatakan bahwa boykot itu bukan solusi, sebenarnya gimana teman-teman terkait pendirian kita. Jadi kalau misalkan untuk menghancurkan ekonomi ini pastinya dengan salah satu caranya kita membeli dari produknya. Kita juga kemudian cintai produk-produk lokal, kemudian jalan-jalan yang beredar gitu kan, mungkin ke pasar dan sebagainya. Intinya pendirian kita. Jadi mungkin ada ujian kita selain kemudian kita berkuat di sosial media, menyuarakan dengan isu-isu tentang Palestina, mungkin dengan 1000-2000 bisa membantu daripada saudara-saudara kita yang terjadi di sana kekacauan. Baik. Selanjutnya kita akan sesi foto bersama dengan para pemateri. Tapi sebelum kita foto bersama, selanjutnya penyerahan plakat untuk pemateri kita pada hari ini. Baik, selanjutnya sesi pemberian cengkeraman materi untuk narasumber kita pada hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada dua pemateri